Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Kamis. Ngaji Kamis sore IKADI Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Bahkan dalam riwayat juga hobinya, kesukaannya kaum Lut ini kalau dalam majelis begini itu sukanya mengeluarkan angin busuk. Suka apa Pak? Suka kentut gitu. Itu bukan kentut yang tidak sengaja, disengaja gitu ya. Yang satu dut gitu kan, yang lain menyatu dut gitu ya. Itu tidak ada malu, tidak ada perasaan malu gitu, suka kentut ya. Jadi kalau ada yang suka seperti itu, naudzubillah, itu di antara kebiasaan kaum Lut gitu ya. Jadi suka membalas kentut satu dengan yang lain. Ada yang seperti itu ya. Mungkin kalau yang pernah di pesantren gitu kan ini pernah tahu yang seperti itu gitu ya. Kadang-kadang buat mainan itu siapa yang sekian kali gitu, naudzubillah gitu ya. Ini kebiasaan buruknya kaum Nabi itu juga begitu gitu ya. Kentut satu gitu kan, nanti disaut dengan yang lain. Jadi dalam ruangan itu biasa gitu, mereka nggak malu, dut gitu kan, naudzubillah. Dan yang lebih hina, mereka melakukan perbuatan yang keji. Nabi Ibrahim ini dikenal di ayat ke-75, inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Nabi Ibrahim ini seorang penyantun, lagi pengibar dan suka kembali kepada Allah. Lembut hati Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan tunggu dulu lah, jangan diadab dulu umat Lut itu. Mungkin suatu saat mereka bisa taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Ibrahim a'ridan hadza, pada ayat ke-76. Wahai Ibrahim, tinggalkan soal jawab ini. Innahu qad jaa'a amru rabbik, sungguh telah datang ketetapan Tuhanmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud, sungguh mereka itu akan didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mereka tolak. Setelah selesai, para malaikat Allah, Jibril, Israfil dan Mikail tadi itu, mereka kemudian pergi menuju umat kaum Lut. Wallahu a'lam, jarak antara desa antara Nabi Ibrahim dengan kaum Lut ini ada yang mengatakan sekitar 20 atau 40 kilo. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim madhaqa bihim. Kemudian mereka pergi menuju Nabi Lut. Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut, Nabi Lut merasa wadhaqa bihim dar'a, merasa susah, merasa sempit, sedih gitu ya, karena kedatangan mereka. Wa qala hadza yaumun 'asib, kata Nabi Lut, ini adalah hari yang amat sulit. Karena apa? Nabi Lut ini sudah berjanji kepada kaumnya bahwasanya dia tidak boleh menerima tamu. Nabi Lut tidak boleh menerima tamu. Masya Allah. Jadi Nabi Lut ini kalau ada tamu, nantinya para pemuda kalau bertamu kepada Nabi Lut, itu mereka akan kemudian diambil oleh umatnya, menjadi sasaran. Makanya ketika datang 3 malaikat dengan rupawan yang sangat tampan itu datang kepada Nabi Lut bertamu, diriwayatkan para tamu-tamu ini datang ketika sore hari, ketika matahari sudah mau tenggelam. Mereka datang kepada kaum Nabi Lut, kemudian diterima oleh Nabi Lut. Nabi Lut mengatakan, jangan kalian datang ke sini, disuruh pergi. Tetapi mereka tetap saja, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihissalam juga tidak tahu bahwa yang datang ketiganya itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dengan rupa yang sangat tampan. Hal itu menyedihkan Nabi Lut alaihissalam, karena kalau ketahuan kaumnya, mereka akan menjadi sasaran homo. Sebenarnya tidak ada yang tahu, tetapi istrinya Nabi Lut alaihissalam
istrinya Nabi Lut alaihissalam ini dia berbuat makar kepada Nabi Lut dan mengabarkan kepada mereka. Jadi istrinya Nabi Lut ini kemudian mengabarkan kepada umat Nabi Lut alaihissalam bahwasanya ada tamu 3 laki-laki yang sangat tampan. Dalam riwayat nama istrinya ini adalah Walihah, hampir sama dengan istri Nabi Nuh. Kalau istrinya Nabi Nuh namanya Walihah, istrinya Nabi Lut ini Walihah. Jadi 2 istri yang bersama dengan Nabi yang mendapatkan azab dari Allah, itu salah satunya adalah istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Wa daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'un wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Jadi istrinya Nabi Nuh Walihah dan istrinya Nabi Lut ini konon kata Imam Ibnu Katsir namanya Walihah. Ini berkhianat kepada Nabi. Mereka mengabarkan Nabi Lut itu ada tamu tampan-tampan. Akhirnya kaumnya tahu, mereka berbondong-bondong berebut. Masya Allah gitu ya. Ini berbondong-bondong berebut ingin mendapatkan laki-laki. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at, dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian Nabi Lut berkata, qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum. Ketika mereka datang itu, Nabi Lut bersembunyi di balik pintu. Pintunya ditutup oleh Nabi Lut. Semua orang mendobrak pintu Nabi Lut ini, dan Nabi Lut kemudian mengatakan, wahai kaumku, nikahilah, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maksudnya di sini adalah nikahilah kalian wanita-wanita penduduk negeri ini, karena seorang nabi itu dikatakan juga sebagai ayah dari kaumnya. Inilah putri-putriku, maksudnya ini adalah nikahilah wanita-wanita penduduk ini. Jangan kalian bersyahwat terhadap sesama laki-laki. Kemudian fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Kata Nabi Lut, ketika mereka menolak, dia mengatakan bahwasanya, wahai Lut, kamu tahu yang aku maksud itu bukan wanita-wanita. Yang kami maksud, yang kami mau ketika kami hadir di sini adalah tamu-tamu laki-lakimu itu. Bagaimana nih Pak kira-kira keadaannya ya? Ada Nabi Lut itu sendiri yang datang itu berjenggot Pak ya. Badannya berotot gitu kan, mendongkrak pintu Nabi Lut. Masya Allah, berebut laki-laki, berebut kaum laki-laki. Ini kan sudah tidak wajar. Makanya ya, kalau tadi ada banyak negeri yang menghalalkan pernikahan sejenis itu, naudzubillah itu kan, karena mereka jauh dari mengingat Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala akan disempitkan hidupnya, disempitkan dadanya oleh Allah. Enggak pernah tenang, Pak. Enak-enak laki dengan perempuan gitu ya, mereka cari sensasi yang lain. Naudzubillah. Terus begitu. Sampai kemudian enggak puas dengan istrinya, dia cari istri yang lain. Terus begitu sampai banyak begitu ya. Mereka cari wanita dan menjajan di tempat yang lain, kata begitu. Enggak puas dengan itu, cari sesama jenis. Enggak puas, cari hewan. Enggak puas, anak-anak jadi korban. Enggak puas dengan hewan, dengan mayit. Naudzubillah. Ada orang-orang yang sampai separah itu. Kenapa? Dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula orang-orang ini, ketika alasan pertama Nabi Lut mengatakan kalian ini jangan melakukan perbuatan seperti itu, nikah dengan wanita-wanita ini, mereka tidak mau. Itu alasan pertama. Sudah seperti itu Nabi Lut mengatakan, kalau tidak bisa begitu, fattaqullah wa la tahzuni fi dhaifi. Kalian jangan permalukan aku di hadapan tamu-tamuku.
Alaysa minkum rajulun rasyid? Masa di antara kalian tidak ada laki-laki yang bisa berfikir, kata Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ini jamaah dirahmati Allah, betapa buruknya kaum Nabi Lut ketika Nabi Lut mengatakan walutan idza qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ketika Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, mengapa kalian mengerjakan satu perbuatan fahisyah? Ini perbuatan yang sangat keji. Kalau Musdah Mulia mengatakan tidak apa-apa itu. Naudzubillah, sudah bergelar profesor mengatakan begitu. Dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan uang. Dia mengatakan itu sebenarnya bukan orientasi seksnya yang bermasalah, tetapi yang bermasalah kekerasan ketika terjadi saat seksual itu. Bukan orientasi seksual yang dipermasalahkan, katanya, naudzubillah. Padahal jelas di ayat ini kata Nabi Lut alaihissalam, kaum Nabi Lut ini mereka kumpul dalam satu majelis dalam keadaan suka sama suka. Kalau Musdah Mulia, kalau suka sama suka, meskipun homo tidak apa-apa, naudzubillah. Ini hati-hati orang liberal, dia mengatakan sebagai cendekiawan muslim, ya. Kemudian juga ada ulil absar abdallah, kita sebutkan supaya kita jangan sampai terjerumus membaca buku-bukunya dan takjub dengan perkataan orang-orang sesat seperti mereka. Mereka mengatakan seperti itu. Yang dipermasalahkan bukan orientasi seksualnya. Padahal kaum Nabi Lut ini jelas mereka datang suka sama suka melakukan hal itu, dan dikatakan oleh Nabi Lut ini adalah fahisyah, perbuatan yang keji, dan tidak pernah dilakukan umat sebelum umat-umat kaum Nabi Lut. Jadi umat-umat terdahulu tidak ada yang melakukan seperti itu. Innakum lata'tuna rijalu syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifin. Kalian itu mendatangi laki-laki dengan syahwat. Kemudian apa jawab mereka? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kata mereka, keluarkan, usir Lut, karena dia adalah orang yang sok suci. Ini kalau masyarakat sudah seperti ini, Pak, Bu, ya. Masyarakatnya apa? Menganggap bahwa orang yang baik itu sesuatu yang jelek. Jadi diusirnya Lut itu bukan karena keburukan, karena dia adalah orang yang suci. Ini berarti masyarakatnya sudah rusak semua. Ada orang sholat dianggap jelek, Pak. Ada orang menutup aurat dianggap aneh. Itu ada indikasi keburukan dan kejelekan dalam kaum tersebut. Seperti halnya kaum Nabi Lut. Nabi Lut ini orang yang suci, suka dengan lawan jenisnya dianggap sok suci. Taat kepada Allah dianggap orang yang sok suci. Akhirnya diusir. Kenapa? Semua masyarakatnya sudah rusak. Kemudian dilanjutkan pada ayat setelahnya, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu tahu yang kami mau itu bukan anak-anakmu. Yang kami mau ini adalah tamu-tamumu. Kata Nabi Lut, qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Seandainya aku ada kekuatan untuk menolak kalian, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan. Nabi Lut itu sendiri, yang rame antri di depan rumahnya itu mereka berotot, ya, laki-laki semuanya. Nabi Lut sendiri, apa yang terjadi? Nabi Lut ketakutan. Makanya setelah itu, jamaah dirahmati Allah, Nabi Lut dikabarkan, kemudian 3 malaikat mengatakan, wahai Lut, kamu jangan takut, ya. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Di ayat ke-81, sekali-kali mereka tidak akan bisa mengganggu kalian, tidak akan bisa mengganggu kamu. Jadi setelah itu Nabi Lut sudah tidak bisa mengkondisikan keadaan. Para malaikat mengatakan, kami ini malaikat. Kemudian malaikat Jibril mengepakkan sayapnya. Akhirnya semua orang-orang yang antri itu pada terpental semuanya, dan mereka mengenai matanya sehingga mereka buta. Dan mereka masih mendatangi Nabi Lut dengan keadaan meraba-raba dalam kondisi matanya buta karena dipukul oleh malaikat Jibril tadi itu dengan sayapnya, dan mengatakan, besok pagi kami akan datang lagi. Naudzubillah. Ini ya, orang kalau sudah tertutup dengan syahwat itu buta, Pak. Hati-hati. Kemudian kata para malaikat, wahai Ibrahim,
fa asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafti minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Jadi ketika mereka ini diingatkan oleh Nabi Ibrahim, mereka malah menantang, datangkan saja azab Tuhanmu itu, ya. Kata malaikat kemudian mengingatkan kepada Nabi Lut, kamu pergilah bersama keluargamu. Jadi Nabi Lut ini pergi bersama anak-anaknya. Ada yang meriwayatkan juga Nabi Lut pergi bersama juga dengan istrinya. Karena istrinya ini tidak bermaksiat kecuali dia berkhianat. Istrinya ini tidak melakukan lesbi, tidak. Ya. Seperti istri-istri Nabi yang lain tidak melakukan hal yang keji itu. Tetapi dia berkhianat kepada Nabi Ibrahim dan bersepakat dengan kaumnya dengan mengatakan bahwa di rumah Nabi Lut itu ada 3 laki-laki yang ganteng. Nah, kemudian ketika sebelum subuh Nabi Lut bersama anak-anaknya yang wanita tadi keluar tempat itu, Masya Allah, dan dikatakan jangan menoleh. Akhirnya ketika pergi maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala, diturunkan musibah kepada kaum Nabi Lut, dilempar dengan mereka diangkat ke langit, ya, mereka diangkat ke langit sampai dalam riwayat gonggongan anjing dan suara kokokan ayam itu terdengar oleh para malaikat. Kemudian mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, dihancurkan semuanya. Setelah itu dihujani dengan batu-batu dari neraka, dan setiap batu itu ada nama sasarannya. Misalkan batu ini akan mengenai si fulan, batu ini akan mengenai si fulan. Semuanya tidak akan ada yang lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, istri Nabi Lut kemudian menoleh. Ya, istri Nabi Lut menoleh dan kembali karena kasihan kepada kaumnya, maka istrinya pun juga terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah siksaan kepada mereka yang melakukan perbuatan LGBT. Makanya perhatikan hal ini jamaah yang dirahmati Allah, karena ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya perbuatan kaum Nabi Lut ini adalah perbuatan yang dilaknat. Kata Nabi SAW bahwasanya man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ulun bih, maka bunuhlah orang yang melakukan perbuatan liwat itu, baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Pelaku maupun objeknya semuanya dibunuh. Kata Ali bin Abi Thalib ketika diminta pendapat apa hukuman, ya, para sahabat ini berbeda pendapat tentang hukumannya. Orang yang berbuat homo, kata Ali bin Abi Thalib, dia dibunuh dengan dibakar. Para sahabat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan hukumannya kalau ada orang yang seperti ini, cari tempat yang paling tinggi. Kalau di sini mana nih paling tinggi, Pak? Tempat yang paling tinggi, kalau di Jakarta mungkin di Monas begitu ya. Kemudian dijatuhkan dari atas, setelah itu mereka dilempari dengan batu. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala menghukum dan mengadab kaum Nabi Lut. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan hal ini mengingatkan kita dan memperingatkan kita agar lebih berhati-hati. Karena jamaah dirahmati Allah, ini sebenarnya adalah ada potensi dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini ada potensi, Pak. Makanya hati-hati. Laki-laki jangan kelewat batas ini. Berhubungan dengan laki-laki. Ya, pegang-pegang dan lain-lain itu sudah harus waspada, gitu ya. Kalau ibu-ibu ada anak cowoknya suka mainan laki-laki, suka pakaian laki-laki, ada anak cowoknya suka pakaian seperti pakaian wanita, hati-hati, waspada ya itu. Kalau sudah muncul seperti itu, Bu, ya, mereka kok sukanya berdandan, bercermin, ya. Bercermin ini kebiasaan wanita. Mar'ah itu dekat dengan mir'ah, wanita itu dekat dengan cermin. Ya, laki-laki boleh bercermin, tapi tidak boleh berlebihan. Bentar-bentar bercermin dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu dia disuruh ikut latihan tentara saja, gitu ya, supaya keluar ke laki-lakiannya, gitu. Atau juga sebaliknya, wanita nggak boleh. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mukhannithain wal mutarajjilatu minan nisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kaum laki-laki
yang kewanita-wanitaan, bencong itu tidak boleh, haram. Itu dapat laknat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mulai bergaya wanita atau meniru gaya wanita seorang laki-laki itu dilaknat sama Nabi. Wal mutarajjilat minan nisa, begitu juga wanita-wanita yang mutarajjilat, bergaya laki-laki, wanita yang tomboy, itu juga diharamkan dalam agama ini. Karena apa? Ada potensi laki-laki menjadi seperti wanita, begitu juga wanita yang menjadi seperti laki-laki. Nanti lama-kelamaan kalau terus seperti itu, mereka akan mengalami kelainan dalam syahwatnya, seperti halnya yang terjadi kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita. Kita belajar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan kemaksiatan, yaitu melakukan homoseksual atau sekarang ini kita kenal dengan istilah LGBT. Waliyadzubillah, wallahu a'lam bishawab. Dan kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala